Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Findra Aulia dengan NPM 33342000001 dari jurusan Teknik Metalurgi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kecakapan Komunikasi. Pada video ini akan dibahas dua topik. Topik yang pertama yaitu keterampilan komunikasi yang paling penting untuk dikuasai dalam meningkatkan profesionalitas dan karir di era digital saat ini. Komunikasi adalah keterampilan kepemimpinan yang vital, dan era digital telah mengubah cara orang berkomunikasi. Sementara teknologi berkontribusi pada kebisingan yang sering mengalihkan perhatian atau mengganggu orang dari mengirim atau menerima pesan secara efektif, itu bisa menjadi aset besar untuk komunikasi yang lebih baik. Kemampuan komunikasi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam persaingan di era digital. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan posting di suatu forum. Mampu berkomunikasi secara efektif adalah hal yang paling penting dari semua keterampilan hidup. Di mana komunikasi adalah kegiatan mentransfer informasi dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang yang lain. Pentingnya keterampilan komunikasi yang baik mengembangkan keterampilan komunikasi dapat membantu semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Contoh penting adalah dalam kehidupan profesional. Kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi dengan hati-hati dan jelas adalah keterampilan hidup yang penting dan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Secara profesional, jika Anda melamar pekerjaan atau ingin menerima promosi dalam karir Anda, sangat penting untuk menunjukkan keterampilan komunikasi yang baik. Keterampilan komunikasi diperlukan untuk berbicara dengan tepat, dengan berbagai karakter orang sambil mempertahankan kontak mata yang baik, menunjukkan berbagai kosakata, dan menyesuaikan bahasa kita dengan audiens. Mendengar secara efektif, mengekspresikan ide dan inspirasi baru dengan sempurna, menulis dengan jelas dan ringkas, serta bekerja dengan baik. Berikut adalah keterampilan komunikasi apa yang paling penting untuk dikuasai dalam meningkatkan profesionalitas dan karir menurut saya. Yang pertama, yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan atau verbal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bertatap muka secara langsung atau menggunakan peralatan atau gadget. Kata-kata yang kita pilih dapat membuat perbedaan besar kepada orang lain dalam memahami kita. Keterampilan komunikasi verbal adalah bagian inti dari interaksi di tempat kerja sehari-hari. Anda akan menggunakan keterampilan ini untuk memberitahu atasan Anda tentang apa yang sedang Anda kerjakan, berbagi hasil dengan stakeholder, dan memberikan pembaruan kepada tim Anda. Anda juga akan menggunakannya saat menanggapi orang lain, baik untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi atau memberikan umpan balik atau feedback. Pengusaha menginginkan kandidat dengan keterampilan ini karena mereka adalah anggota tim yang lebih efektif dan kolaboratif. Disadari atau tidak, kita menggunakan keterampilan komunikasi verbal kita setiap kali kita berbicara dengan lantang, dengan teman, anggota keluarga, atau rekan kerja. Seseorang dengan keterampilan komunikasi verbal yang baik menonjol ketika mereka dapat dengan jelas, efektif, dan empatik mengkomunikasikan ide-ide mereka dan benar-benar mendengarkan dan memberikan feedback tentang ide-ide orang lain. Yang kedua yaitu komunikasi non-lisan atau non-verbal. Komunikasi non-lisan mengacu pada gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, kontak mata, bahasa tubuh, postur tubuh, dan cara orang lain dapat berkomunikasi tanpa menggunakan bahasa. Mengapa komunikasi non-lisan ini penting? Keterampilan komunikasi non-lisan Anda dapat menciptakan kesan positif atau negatif. Contohnya, lengan bersilang bisa tampak defensif, postur tubuh yang buruk mungkin tampak tidak profesional, tatapan ke bawah atau menghindari kontak mata dapat mengurangi Anda dilihat sebagai orang yang percaya diri. Komunikasi non-lisan Anda memberi isyarat tentang cara Anda mendengarkan, melihat, bergerak, dan bereaksi terhadap orang yang berkomunikasi dengan Anda. Apakah Anda peduli atau tidak? Apakah Anda jujur dan seberapa baik Anda mendengarkan? Ketika sinyal non-lisan Anda cocok dengan kata-kata yang Anda ucapkan, mereka meningkatkan kepercayaan, kejelasan, dan hubungan baik. Yang ketiga yaitu writing skill atau keterampilan menulis. Keterampilan komunikasi ini tidak terbatas pada interaksi langsung dengan orang lain dan kata yang diucapkan. Kemampuan untuk dapat menulis dalam era digitalisasi, kemampuan menulis pesan dengan jelas dan efektif adalah kunci untuk komunikasi. Dan keterampilan ini tidak terbatas untuk wartawan ataupun penulis profesional saja.
Komunikasi tertulis yang buruk dapat membuat pembaca tidak memahami dan kemungkinan besar pesan yang diharapkan tidak sampai. Selanjutnya yaitu topik kedua, yaitu strategi Anda saat menghadapi berbagai situasi yang tidak diinginkan saat berbicara dalam forum daring atau online. Dalam topik kali ini, saat melakukan pitching dengan investor. Yang pertama yaitu gugup dan grogi. Bagian terpenting dari pitching investor adalah mampu menyampaikan dengan percaya diri. Namun, ini mungkin tampak mustahil jika Anda merasa ragu dengan keterampilan berbicara di depan umum. Bahkan jika Anda yakin dengan ide Anda dan memiliki semua hal-hal yang Anda akan sampaikan, kecemasan dapat menyerang pada saat yang paling tidak tepat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil presentasi Anda. Rasa gugup dapat diatasi dengan pertama, mengatur pernapasan dan posisi tubuh. Yang kedua, kita harus memikirkan bahwa investor juga manusia. Yang ketiga, tetap jujur untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda gugup dan akan melakukan yang terbaik dalam presentasi. Selanjutnya, Anda harus benar-benar mempersiapkan, berlatih sampai presentasi Anda menjadi terbiasa dan Anda dapat membicarakannya secara alami dengan siapapun. Selanjutnya, muncul secara otentik, hormat, dan percaya diri. Ketahui poin-poin penting secara khusus. Selanjutnya, langkah pertama adalah mengeluarkan pitching dari kepala Anda, fokus pada komunikasi secara efektif. Lalu, cobalah untuk tidak terlalu mempertaruhkan dengan berpikir bahwa presentasi yang satu ini akan membuat atau menghancurkan perusahaan Anda. Selanjutnya, ingat, Anda mencoba membuat lebih banyak percakapan, mengingatkan diri sendiri tentang apa proyek Anda, dan mengapa Anda sangat peduli tentang hal itu. Lalu bayangkan Anda berbicara dengan sekumpulan teman atau kolega terpercaya yang juga dapat melihat potensi besar di sini. Pikirkan tentang apa yang ada di dalamnya untuk mereka. Selanjutnya, fokus pada masalah apapun yang dipecahkan ide Anda dan manfaatnya bagi audiens, target, atau investor. Selanjutnya, kendala yang kedua yaitu saat bicara tiba-tiba device yang digunakan habis baterai atau mati. Bila terjadi kendala seperti ini, kita sebagai presenter dapat melakukan persiapan sebelum melakukan presentasi. Seperti device di charge sampai penuh sebelum presentasi, menyiapkan device backup agar presentasi dapat terus berjalan jika device utama mati, dan sebagai presenter seharusnya kita sudah memahami dan menguasai materi presentasi sendiri sehingga penyampaian materi dapat berlangsung tanpa device bila mana device tidak tersedia sama sekali. Kendala selanjutnya yaitu saat tengah bicara, jaringan Anda tidak stabil dan bahkan sampai membuat terlempar dari ruang virtual. Kendala ini sering terjadi saat melakukan presentasi secara daring atau online. Untuk mengatasi agar kendala jaringan tidak stabil ini, sebelum presentasi kita harus mencari tempat yang nyaman dan memiliki koneksi internet yang bagus atau dapat menggunakan Wi-Fi. Jika kendala ini terjadi dan sampai terlempar dari ruang virtual, kita dapat bergabung kembali ke dalam ruang virtual setelah mencari tempat dengan jaringan yang stabil. Setelah itu kita meminta maaf kepada audiens serta bertanya sampai di mana presentasi tadi terhenti lalu melanjutkan presentasi. Untuk kasus selanjutnya yaitu saat Anda tengah bicara, lawan bicara Anda tidak menghidupkan kamera atau off-cam. Hal ini sering terjadi saat virtual meet. Jika hal ini terjadi, yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat meningkatkan interaksi, mengajak audiens untuk menyalakan kamera secara persuasif, dan memberi pengertian bahwa dalam presentasi ini pembicara dan audiens harus berinteraksi. Salah satu caranya dengan menyalakan kamera. Beritahu audiens benefit dari menyalakan kamera. Beritahu mereka bahwa akan berguna bagi mereka untuk menyalakan kamera mereka, sehingga Anda dapat membaca bahasa tubuh mereka, melihat siapa yang setuju atau tidak setuju, dan membantu sampai ke akhir diskusi. Juga diundang peserta untuk melakukan sesuatu setiap beberapa menit. Jika perlu, panggil orang-orang tertentu dengan cara persuasif. Selanjutnya yaitu durasi bicara yang tiba-tiba diperpanjang atau diminta dipercepat oleh panitia. Jika panitia memperpanjang durasi bicara, kita dapat menyampaikan materi berdasarkan poin-poin penting dari materi yang dibahas. Jika panitia memperpanjang durasi bicara, kita dapat menyampaikan materi kita dan dapat ditambahkan materi yang masih berhubungan topiknya sesuai pemahaman. Juga dapat dengan meningkatkan interaksi dengan audiens, baik dengan tanya jawab, meminta pendapat, mereview ulang, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.